Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jadi kayak ini ada HP Vivo V15. Jadi kasusnya si LCD-nya ini kedap-kedip teman-teman. Setelah sebelumnya sekitar 2 minggu yang lalu mereka pernah ganti LCD juga di tempat lain. Cuman datang ke kita minta pertolongan lah, minta bantuan ini gimana caranya biar nggak sampai ganti LCD lagi. Cuman agak sedikit nggak enak lah katanya, karena si layarnya kalau misalnya kita buka aplikasi dia suka kedap-kedip kayak gitu teman-teman. Jika kita buka aplikasi kayak ada kereyap-kereyap gitu ya. Nah selalunya seperti itu. Tapi kalau udah dipakai ya biasa aja. Pas awal aja ketika dia buka aplikasi baru dia kedap-kedip. Nah kita keluar, nah ngedip lagi ya. Nah kayak gitu. Jadi ini bisa saya pastikan untuk kasus awal mungkin bisa jadi dia baterainya karena konsumsi arusnya mungkin nggak stabil ya. Nanti kalau misalkan baterainya coba kita ganti dulu. Kalau misalkan dia tetap seperti itu baru nanti kita cek jalur LCD-nya teman-teman. Mungkin bisa jadi jalur flashnya ya atau backlight-nya itu yang bermasalah di LCD-nya. Ya paling simpelnya sih ganti LCD sih emang ya. Tapi kita coba dari dasar dulu teman-teman. Karena tutorial dari kita semuanya percobaan itu nggak langsung kita tembak A, B, C. Tapi kita kasih tahu dulu dasarnya seperti apa, pengecekan SOP-nya seperti apa. Jadi SOP-nya dulu kita kasih tahu teman-teman. Nah ini kita langsung buka mesinnya aja ya. Jadi backdoor-nya kita buka dulu. Nah karena terdapat baut-baut banyak kayak gini, jadi teman-teman perlu ngebongkar semua bautnya dulu baru bisa dibuka si housingnya ini teman-teman ya. Oke kita buka dulu semua bautnya. Nah oke ini udah semuanya kita buka ya. Tinggal si housingnya kita buka juga. Dan tutorial ini nggak semuanya setiap masalah yang ada di semua handphone sama seperti ini teman-teman. Cuman ini bisa buat acuan buat teman-teman. Kalau misalkan ada kasus sama seperti ini, teman-teman bisa cek dulu sesuai SOP yang kita berikan kepada teman-teman ya. Ini masih ada nyangkut satu nih. Oke kita buka lagi bautnya. Oh masih ada ya. Kita buka lagi. Pokoknya sampai semuanya kebuka semua di bagian penutup mesinnya. Nanti langkah awal baru coba kita buka dulu si konektor baterainya ini teman-teman. Ini kita buka semuanya. Oke. Nah tinggal kita cabut lagi penutup mesinnya. Oke mantap ya. Nah sekarang kita coba baterainya dulu ya. Jadi langkah awal kita coba ganti baterai. Takutnya konsumsi arus dari baterainya ini yang nggak stabil teman-teman. Karena kan masa ekonomis baterai itu sebenarnya hanya 1 tahun. Setelah itu biasanya si baterai ini akan mengalami kemunduran dalam performanya teman-teman. Ya kalau misalkan di Android itu nggak ada keterangan bagusnya berapa gitu kan. Kalau di iPhone itu kan ada kayak baterai health ya kalau nggak salah. Nah itu jadi biar mempermudah kita kapan misalnya kita harus ganti baterai kembali teman-teman. Nah ini kita coba pakai baterai yang lain aja, yang penting sama konektornya. Kita coba nyalain. Nah untuk
pengecekan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya baterai, teman-teman bisa ngandelin dari baterai bekas, cuman si konektor atasnya itu teman-teman copot. Nah, teman-teman nanti tinggal pasang pakai power supply. Nanti jadi si konektor atasnya itu teman-teman bisa sambungin ke power supply baru ke handphonenya. Atau teman-teman bisa juga pakai baterai lain sama seperti kita. Yang penting si konektor yang ada di baterai dengan di PCB-nya itu sama teman-teman. Oke, kita tunggu ya sampai dia masuk ke tampilan home screen-nya. Oke, udah masuk. Nah, tinggal kita cobain nih. Lagi muat, tunggu ya. Oke. Ini kita coba buka. Biasa delay. Oke, aman. Coba yang lain, kamera. Nah, kamera juga aman ya. Coba lagi. Oke, nah nggak dret gitu. Nggak ndut-ndutan. Oke, bagus ya. Nah, berarti bisa disimpulin nih. Untuk kasus tipe ini, berarti emang si konsumsi arus dari baterainya ini yang nggak stabil teman-teman. Berarti emang harus perlu ganti baterainya aja ya. Oke, normal bagus ya. Nggak ada kendala lagi. Nah, oke, lancar jaya. Berarti cukup kita ganti baterainya aja teman-teman. Nggak usah kita bongkar LCD-nya. Ya, alhamdulillah bisa membantu customer yang bisa disebut minim budget lah gitu ya mungkin. Biar simpelnya ya kita kasih dari dasar ke pelanggannya seperti ini SOP-nya. Nanti kita cek dulu baterainya. Ya mentok-mentoknya emang LCD-nya yang rusak teman-teman. Oke, semoga bermanfaat semua tutorial dari kita. Jangan lupa bantu like and subscribe, dukung channel kita biar lebih bermanfaat dan lebih berkembang teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.